Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat pagi hari ini semua karena Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan sudah menyertai, menolong sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Tuhan sudah menjaga sehingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sebelum kita memasuki hari yang baru, melangkah lebih jauh lagi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengambil alih hidup kita. Karena kita percaya kalau Tuhan bersama dengan kita, berpihak dengan kita, maka segala apapun yang terjadi di hadapan kita mampu melangkah karena Tuhan ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan, sebelum kita masuk di hari yang baru, kita akan belajar merenungkan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Sepanjang malam dalam istirahatan kami, Engkau sudah pelihara, jaga, lindungi kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah lebih jauh memasuki hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang mengambil alih setiap hidup kami. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan belajar merenungkan firman-Mu Tuhan. Singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Bahkan setiap umat-umat yang mendengar akan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, pagi hari ini renungan firman Allah saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Kisah yang sudah lama, yang sudah sering kali kita dengar, yang sudah tidak asing dalam kehidupan kita. Tapi tidak mengapa kita akan belajar kembali dalam Lukas pasal yang ke-10, di dalam ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Ada satu hal yang luar biasa yang terjadi dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 10 ayat 38. Perikop firman Allah di sana dikatakan Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Sampai di situ. Lewat kebenaran firman Allah yang kita baca dalam Lukas 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-40 tadi, ada perbedaan yang dilakukan oleh Marta dan Maria ketika Yesus mampir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Ketika Yesus hadir di rumah Marta dan Maria, cara penerimaan, cara sambutan yang dilakukan oleh Marta dan Maria berbeda. Di dalam ayat yang ke-39, ketika Yesus mampir, apa yang dilakukan oleh Maria? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Tapi yang dilakukan oleh Marta berbeda. Seperti apa yang dilakukan oleh Maria di dalam ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Dan ini yang dilakukan oleh Maria dan Marta. Kesempatan yang terbaik yang didapatkan oleh Maria dan Marta, mereka mempergunakan dengan sebaik-baiknya kehadiran Yesus, kedatangan Yesus di rumah mereka. Mereka terima dengan antusias. Tapi yang berbeda pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, cara yang dilakukan oleh Maria dan Marta itu berbeda. Di dalam ayat yang ke-39 firman Allah berkata, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini
dilakukan oleh Maria, kesempatan yang terbaik, kesempatan yang luar biasa, kehadiran Yesus. Maria mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Yesus. Inilah kesempatan yang terbaik yang dilakukan oleh Maria. Karena Maria percaya kesempatan ini tidak akan pernah terjadi lagi di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah keluarga ini, Maria mengambil kesempatan yang terbaik. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan dia dengan setia mendengarkan setiap perkataan-perkataan Yesus. Kita percaya setiap perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan yang membangun. Kita percaya setiap perkataan-perkataan yang Yesus ucapkan adalah perkataan yang menghibur, yang menguatkan, yang membangun. Dan ini yang dialami oleh Maria. Dan ini yang didapatkan oleh Maria dalam kehidupannya. Dia mendengarkan perkataan Yesus dengan setia. Karena dia percaya perkataan-perkataan Yesus adalah perkataan yang luar biasa. Perkataan yang diucapkan Yesus adalah perkataan yang menguatkan hidup dia. Tapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Marta. Di dalam ayat yang ke-39 sedang Marta sibuk sekali melayani. Kesempatan yang seharusnya Marta lakukan seperti Maria duduk mendengarkan perkataan Yesus, itu tidak dilakukan oleh Marta. Dia sibuk melayani. Bahkan apa yang terjadi? Dia mendekat kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ini yang dilakukan oleh Marta. Sudah tidak duduk di kaki Tuhan, tidak lagi mendengar perkataan-perkataan yang Tuhan katakan. Apa yang terjadi? Justru yang lebih lagi yang dilakukan Marta, dia menyalahkan orang lain. Bahkan dia menyalahkan Tuhan. Dalam ayat yang 39 firman Allah berkata, ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli? Suruhlah saudaraku membantu aku." Ada dua hal. Yang pertama, Marta menyalahkan Yesus. Dan yang kedua, Marta menyalahkan Maria. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Marta. Ini terjadi karena apa? Karena Marta tidak mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Perkataan yang membangun. Perkataan yang tidak saling menyalahkan. Perkataan yang menghibur. Ini hanya didapatkan oleh Maria. Tapi tidak didapatkan oleh Marta. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar untuk selalu duduk di bawah kaki Tuhan. Dengan setia kita mendengarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan lewat firman Allah. Karena kita percaya hanya perkataan Tuhanlah, hanya firman Tuhanlah yang dapat menolong membangun kehidupan kita. Hanya perkataan Tuhan, firman Allah lah yang dapat membuat kita untuk tidak saling menyalahkan seperti apa yang dilakukan oleh Marta. Bahkan dalam ayat 41 Yesus berkata, Tuhan berkata, tetapi Tuhan menjawab. Tuhan menjawab apa yang dikeluhkan oleh Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada pujian yang dikatakan oleh Tuhan kepada Marta untuk Maria. Apa yang dilakukan oleh Marta? Apa yang dilakukan oleh Maria? Dampaknya mereka dapatkan. Dan Tuhan memuji apa yang dilakukan oleh Maria ketika dia duduk di bawah kaki Tuhan. Ketika Maria setia duduk di bawah kaki Tuhan. Bahkan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik adalah ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan setiap perkataan-perkataan firman Allah. Karena itu adalah hal yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Setiap perkataan firman yang kita dengar dalam setiap kehidupan kita
itu tidak akan pernah diambil oleh orang lain dalam kehidupan kita. Itu akan selalu ada. Tapi berbeda apa yang dilakukan oleh Marta. Dia hanya sibuk-sibuk sampai-sampai dia tidak lagi duduk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ini adalah pemazmur Daud. Dan kita percaya inilah kesempatan yang terbaik yang diambil oleh Maria. Karena Maria percaya hanya dekat kepada Tuhan, hanya mendengar perkataan-perkataan Tuhan, dia akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Dia tidak akan pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Seperti apa yang dilakukan oleh Marta dalam kehidupannya. Sudah sibuk tidak duduk di bawah kaki Tuhan, tapi Marta menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan Maria saudaranya. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, biarlah renungan yang singkat yang kita dengar pada pagi hari ini boleh membawa kita untuk selalu dekat kepada Tuhan, untuk selalu mendengarkan setiap perkataan firman Allah. Karena kita percaya di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, keadaan-keadaan yang sulit sukar ini, hanya dekat kepada Allah saja, hanya mendengar perkataan-perkataan Allah saja, kita akan mendapatkan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini boleh menguatkan kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bagi firman Allah. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di sorga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang begitu indah, yang begitu berkuasa, boleh menjadi pelajaran dalam setiap kehidupan kami. Bahwa kami Tuhan untuk selalu setia seperti apa yang dibuat oleh Maria, yang duduk diam mendengarkan firman-Mu, yang duduk dengan setia, yang selalu setia mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu saja yang dapat menolong kehidupan kami, hanya firman-Mu saja yang dapat menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan yang begitu sukar hari-hari ini. Tuhan, bawa kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan untuk belajar seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Dan kalau ada hidup kami seperti apa yang dilakukan oleh Marta, jauhkan dari hidup kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami ke depan Tuhan, kami tetap setia di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami akhiri renungan doa pada pagi hari Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa sampai lanjut usia Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tolong berkati, pelihara, lindungi mereka. Jauhkan segala hal yang kami tidak inginkan Tuhan. Umat-umat-Mu yang dalam keadaan sehat, yang keadaan lemah Engkau kuatkan, yang susah hiburkan, yang berkurang Engkau mencukupkan. Bahkan yang dalam keadaan sakit penyakit Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan dalam usaha pekerjaan mereka, tugas pekerjaan mereka Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Bawa umat-umat-Mu Tuhan untuk selalu berharap dan kepada-Mu Tuhan. Di hari yang baru ini Tuhan, sebelum kami melangkah Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sertai kami Tuhan, apapun yang terjadi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan, kami akan masuk di hari yang baru ini, kami akan sambut bersama dengan Engkau, karena Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam berkat nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.